Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan seputar perguruan tinggi negeri. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang tata cara pendaftaran KIP kuliah pada tahun 2021 ini. Adik-adik bisa melihat ataupun langsung mengunjungi website kipkuliah.kemendikbud.go.id. Di situ semua informasi tentang KIP kuliah itu ada. Karena saat ini pendaftaran KIP kuliah tahun 2021 itu belum dirilis jadwalnya. Kalau kita melihat di websitenya, di jadwal ini adalah masih jadwal tahun 2020. Walaupun jadwalnya itu belum dirilis oleh pihak KIP kuliah, namun kita bisa melihat apa-apa saja yang dibutuhkan ataupun isian-isian apa saja yang diperlukan nanti saat kita mendaftar di portal KIP kuliah ini. Hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah NIK ataupun NIK kita, nomor induk kependudukan. Kita lihat di KK, kemudian kita lihat di nama ataupun di baris nama kita itu dan NIK kita masing-masing. Jangan kita mengambil NIK anggota keluarga yang lain, misalnya NIK abang, NIK kakak ataupun NIK yang lainnya dalam KK tersebut. Kemudian nanti juga adik-adik akan mengisi NISN, NIS nasional, kemudian NPSN sekolah. Sebelum kita melihat isian daripada akun KIP kuliah, saya ingin menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh adik-adik calon mahasiswa tahun 2021 ini. Pak, kami selama di sekolah tidak pernah mendapatkan biaya PIP ataupun tidak memiliki kartu KIP. Apakah kami boleh untuk mendaftar program KIP kuliah ini? Apabila kalian memiliki pertanyaan yang sama yang seperti saya sebutkan tadi, jawaban dari saya, silahkan saja kalian mendaftar ataupun mencoba mendaftar KIP kuliahnya, karena program KIP kuliah ini bukan diperuntukkan hanya kepada yang sudah memegang kartu PIP ataupun kartu KIP, yang sudah ada kartu KIP. Yang tidak ada kartu KIP pun diperbolehkan untuk mendaftar akun KIP kuliah ini. Baik, selanjutnya saya ingin mencoba login ke salah satu akun siswa. Ini sudah memiliki akunnya. Kemudian di status siswa ataupun di status akunnya, data belum terdata di DTKS. Belum terdata di DTKS. Jika kalian nanti sudah memiliki akun dan statusnya seperti ini, itu tidak perlu panik ataupun tidak perlu risau, karena jika muncul yang seperti ini bukan artinya kita tidak diterima sebagai pelamar ataupun calon peserta KIP kuliah. Contohnya saja, ini adalah salah satu siswa dengan status akunnya belum terdata di DTKS, namun siswa ini sudah diterima di sebuah kampus ataupun di sebuah PTN melalui jalur SNMPTN tahun 2020, dan alhamdulillah yang bersangkutan juga diterima oleh pihak kampus sebagai peserta KIP kuliah. Artinya status akun ini tidak mempengaruhi kita tidak diterima ataupun tidak lolos seleksi daripada KIP kuliah. Baik, yang pertama itu kelengkapan berkas. Berkas yang diperlukan nanti yaitu biodata, NISN, kemudian nama, di sini banyak, bisa kalian bacakan. Ini juga harus kalian persiapkan nantinya. Kemudian di sini ada dashboard yang kedua yaitu keluarga. Di sini kita juga memerlukan foto bersama keluarga. Ini adalah foto bersama keluarganya. Kemudian di sini juga diminta nanti nomor KK. Nomor KK yang berada di paling atas di KK itu, kemudian nomor kepala keluarga. Kalau seandainya kepala keluarga kita itu
ibu ataupun ayah, kita isikan nomor NIK yang bersangkutan, kemudian nama ayah, kemudian status ayah, kemudian hubungan dengan ayah, kemudian pendidikan ayah, pekerjaan ayah, detail ayah. Ya, di sini di detail ayah ini kita ceritakan tentang riwayat ayah kita itu ataupun sosok ayah kita itu bagaimana. Di sini saya mencoba, ayah saya bekerja sebagai pedagang di kampung. Ayah bekerja mulai 10 tahun yang lalu. Dalam satu hari ayah mulai bekerja subuh sampai sore, terkadang hingga malam hari. Ayah bekerja setiap hari. Ayah dalam kondisi kesehatan yang baik. Ini adalah format daripada detail ayah. Di sini kita bisa menceritakan pekerjaan ayah itu sebagai apa. Kemudian dalam pekerjaannya ayah itu sudah menggeluti berapa tahun, berapa bulan. Kemudian selama satu hari itu ayah mulai bekerja pada pukul berapa dan sampai pukul berapa. Kemudian dalam satu minggu itu ayah bekerjanya setiap hari ataupun hanya beberapa hari. Kemudian juga harus diceritakan kondisi kesehatan ayah. Kemudian nama ibu, detail ibu juga seperti itu. Bisa kalian bacakan. Kemudian jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan itu tidak masuk daripada kepala keluarga. Kalau seandainya kepala keluarga itu ayah, ayah tidak masuk. Tidak masuk untuk dihitung. Yang dihitung ibu, kemudian anak-anak, adik ataupun kakak, dan kita sendiri. Kemudian di dashboard yang ketiga itu ada dashboard ekonomi. Di dashboard ekonomi ini kita harus mengunggah dokumen pendukung keadaan ekonomi. Ini adalah surat keterangan kurang mampu dari kepala desa. Cukup dari kepala desa saja. Surat keterangan kurang mampu bahwa benar keluarga kita ataupun ayah kita itu kurang mampu, sehingga pihak daripada desa menyatakan bahwa benar ayah kita ataupun keluarga kita itu termasuk keluarga kurang mampu. Apabila ini sudah terisi di ekonomi, kita melanjutkan ke dashboard yang keempat, yaitu rumah. Di sini kita diminta ada foto tampak depan rumah. Nah, kita fotokan rumah kita itu tampak depannya. Kemudian yang kedua itu foto ruang keluarga. Kita fotokan rumah kita itu ataupun ruang tamu daripada rumah. Kemudian di sini ada diminta kepemilikan sendiri rumah itu atau milik orang lain ataupun sewa. Kemudian tahun perolehan, tahun dibangun ataupun tahun kita kontrak dan lain sebagainya. Kemudian sumber listriknya, daya listriknya itu berapa watt, kemudian luas tanahnya itu berapa persegi meter, kemudian NJOP ataupun meter. Karena ini tidak ada, saya buat 0 saja kemarin. Kemudian luas bangunannya itu berapa, bahan atapnya itu terbuat dari apa, kemudian bahan lantai dan seterusnya. Ini bisa kita ataupun bisa kalian bacakan sendiri. Ini bahan-bahan pendukung yang diperlukan nantinya. Kemudian selanjutnya tentang aset. Aset kita input ataupun kita isikan. Misalkan memiliki handphone, sepeda motor, ataupun beca, ataupun lain-lain yang kita miliki di rumah ataupun orang tua memilikinya. Kemudian apabila ini sudah kita tambahkan, kita ke prestasi. Bagi yang memiliki prestasi, silahkan diunggah sertifikat daripada prestasi tersebut ataupun surat keterangan daripada prestasi yang sudah kita raih. Kemudian selanjutnya itu di detail rencana, tinggal kita rencanakan. Nah, kalau seandainya nanti kalian diterima di sebuah kampus tersebut, kalian akan berencana kos ataupun sewa rumah ataupun tinggal bersama saudara dan lain sebagainya. Nanti ada pilihannya. Kemudian dukungan orang tua ya. Kemudian transportasi dari daerah asal itu melalui jalur darat, udara ataupun laut. Kemudian dashboard yang ke-8 ataupun yang selanjutnya itu seleksi.
Seleksi di sini ada seleksi SNMPTN. Ini yang seleksi yang dilaksanakan oleh LTMPT. Artinya KIP kuliah ini berlaku untuk yang dilaksanakan seleksi oleh LTMPT. Pihak LTMPT itu ada SNMPTN, kemudian UTBK, SBMPTN. Ada 2 jalur yang dilaksanakan oleh pihak LTMPT ini. Kemudian seleksi politeknik bagi calon mahasiswa yang akan mengambil di politeknik. Di sini juga boleh untuk mendaftar akun KIP kuliahnya. Kemudian yang selanjutnya seleksi mandiri. Untuk seleksi mandiri, di sini seleksi mandiri di PTN dan seleksi mandiri di PTS. Artinya di PTS juga ada program KIP kuliahnya. Apabila kalian diterima di sebuah PTS, coba kalian tanyakan kepada kampus yang bersangkutan tersebut apakah menerima program KIP kuliah ataupun menerima calon mahasiswa dari program KIP kuliah. Kalau seandainya ada, silakan kalian serahkan berkas yang telah kalian isikan dalam portal ini. Kemudian nanti ada cetak kartu dan cetak formulir. Kartu dan formulir inilah yang kalian bawakan ke kampus saat pendaftaran ulang. Nah, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Jadi walaupun jadwalnya itu belum dirilis oleh pihak panitia, jadi adik-adik ataupun calon mahasiswa yang akan mendaftar pada tahun 2021 ini dan juga akan mencoba mengambil program KIP kuliah, kita sudah tahu apa-apa saja bahan yang memang diperlukan nantinya. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.